Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali membaca kitab Aqidah Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang disusun oleh Syekh Al-Barzanji. Akhir pertemuan kita pada pertemuan yang lalu, Imam Syafi'i berwasiat kepada kita semuanya untuk berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah dan berpegang teguh di atas athar yang datang dari sahabat Rasulullah SAW dan meninggalkan bid'ah dan pelaku bid'ah. Ini poin yang akan menjadi pembahasan kita di malam ini. Konsekuensi seseorang memegang sunnah, konsekuensinya adalah meninggalkan bid'ah dan pelaku bid'ah. Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang merekomendasikan Rasul dari langit yang ketujuh. Innaka ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Dan juga Allah yang mensifati sifat Nabi Muhammad SAW, Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Muhammad itu merasa berat apa yang membuat kalian berat, dan dia sangat bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada kalian semuanya. Dan Muhammad itu memiliki sifat penyayang, kata Allah dalam Al-Quranul Karim. Bahkan Dajjal sendiri, Dajjal ia akan datang nanti di akhir zaman, tahu kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada keselamatan kecuali menjalani apa yang dijalani oleh Rasul. Disebutkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, ya, di antara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Dajjal kepada Adi bin Hatim pada waktu itu yang sempat bertemu dengan Dajjal di sebuah pulau. Di antara pertanyaan Dajjal, apakah orang-orang Mekah dia beriman kepada Muhammad ini? Alangkah bahagianya dan suksesnya mereka kalau seandainya mereka mengikuti siapa? Muhammad ini. Ini yang berbicara Dajjal. Dan Herakl juga, raja Nasrani yang menguasai Rum dan Kaisar pada waktu itu, tersatu di antara dua kota tersebut. Ketika dia bertanya kepada Abu Sufyan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, kata Herakl kemudian setelahnya, kalau seandainya Muhammad ada di depanku akan aku cuci kaki dia. Iya. Nah, kita sebagai seorang Muslim, iya, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, tentunya harus lebih menerima apa yang datang dari Nabi kita. Dan Nabi kita Muhammad SAW tidak hanya menunjukkan kepada kita jalan kebaikan, tapi Rasulullah juga menerangkan kepada kita jalan-jalan kejelekan. Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita bukan hanya memberikan petunjuk, tetapi Al-Quran juga menjelaskan tentang jalan orang-orang yang batil. Wa kadzalika nufassilul ayat litastabina sabilul mujrimin. Dan demikian kami rinci ayat-ayat kami, kata Allah, untuk menjelaskan kepada mereka semuanya dari jalan orang-orang yang mujrimin. Dan Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Irbad ibnu Sariyah, beliau memberikan wasiat yang sangat berharga kepada kita semuanya. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah
wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun 'abasyiyun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku 'alaiha bin nawajid. Perhatikan, ketika orang-orang yang hidup setelahku, mereka akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Apa solusi yang diberikan oleh Rasul kepada kita? Hendaknya kalian semuanya berpegang teguh di atas sunnahku dan di atas sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Dan Rasulullah tidak berhenti sampai di sini. Beliau melanjutkan wasiat beliau. Apa wasiat beliau? Ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Karena setiap perkara-perkara yang baru dalam agama itu adalah kebidahan, dan kebidahan itu tempatnya dalam neraka. Jadi kita jangan menimbang yang namanya rahmat, yang namanya orang berkasih sayang itu hanya mengajak manusia kepada yang baik-baik saja, tidak berbicara tentang masalah yang jelek-jelek, tidak berbicara tentang amalan manusia, tidak berbicara tentang keyakinan manusia. Cukup dia mengajak manusia kepada persatuan. Apa yang memang itu kita bisa bersatu, ya kita bersatu. Apa yang membuat kita berselisih, ya kita saling memaafkan. Tidak demikian yang diajarkan oleh Nabi kita. Nabi kita mengajarkan kepada kita berpegang teguh di atas sunnah, di atas sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Dan kita diingatkan oleh Rasul untuk menjauhi dari perkara bid'ah. Dan bid'ah itu bukan hanya bentuknya amalan, tapi bid'ah itu juga bentuknya pemikiran. Bahkan sebelum muncul bid'ah amalan, bid'ah pemikiran lebih dahulu muncul. Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam Sahih Bukhari bab aul bid'ah fi ahdil Islam. Awal munculnya bid'ah di zaman di masa keislaman. Beliau membawa hadis, ada seorang laki-laki yang bernama Dzul Khuwaisirah. Dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak melihat keadilan pada dirimu, bersikap adillah engkau." Ini hadis disebutkan oleh Imam Bukhari dan beliau menyebutkan ini muncul bid'ah pertama kali dalam Islam. Apa itu? Menganggap Rasulullah tidak adil dalam membagi harta rampasan perang. Jadi kita tidak hanya mengingatkan manusia tentang bid'ah amalan yang antum semuanya tahu dan faham, tapi bid'ah pemikiran yang jauh lebih berbahaya. Jauh lebih berbahaya dan harus diingatkan. Harus diingatkan umat Islam dari bahayanya bid'ah. Bahkan dalam khutbatul hajah, Nabi yang mulia ini, Nabi yang memiliki akhlak yang terpuji ini, Nabi yang selalu menjaga lisannya, tidak keluar dari lisannya kecuali sesuatu yang baik. Beliau mengatakan, wa khairul kalami kalamullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Sebaik-baik ucapan adalah ucapannya Allah, sebaik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang baru. Dan setiap perkara yang baru itu adalah kebid'ahan, dan setiap bid'ah itu menyesatkan, dan setiap yang sesat tempatnya dalam neraka, kata Rasulullah. Namun subhanallah, ya kondisi keadaan manusia terbalik hari ini. Jadi hati-hati pengajian-pengajian yang menyesatkan. Di antara sifat dan ciri-ciri pengajian yang menyesatkan itu, biasanya di muqaddimah pengajian mereka mengatakan wa khairul kalami kalamillah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang membawa khutbatul hajah dalam ceramahnya, dalam khutbahnya, ini dianggap oleh manusia hari ini sebagai apa? Ciri-ciri aliran sesat. Kan aneh. Tapi kalau seandainya dibuka pengajian dengan lagu dangdut, nggak ada masalah. Dibuka pengajian dengan irama musik gambus, baik, bagus.
Tapi dibuka pengajian dengan hadis Rasulullah yang Rasulullah membuka banyak khutbahnya dianggap sebagai aliran apa? Aliran yang menyesatkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sadaqan nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti zamanun illa ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ada sebuah riwayat hadis bahwa dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan hadis tersebut qala syaitan ahlakat bani adam bidzunub fa ahlakuni bil istighfar wa la ilaha illallah. Bani Adam itu celaka dikarenakan dosa-dosa mereka, dan aku dihancurkan dengan istighfar dari dosa yang mereka lakukan. Jadi ketika kita berbuat maksiat, ketika kita berbuat dosa, ini kehancuran bagi kita. Namun ketika kita beristighfar dan bertobat dari dosa yang kita lakukan, ini menyebabkan apa? Kecelakaan bagi syaitan. Kemudian kata syaitan, ya, kata syaitan disebutkan dalam riwayat tersebut, "Nam falamma ra'aitu dzalik ahlakathum bil ahwa wa hum yahsabuna annahum muhtadun." Nah, ketika aku melihat mereka berbuat dosa dan maksiat, dia bisa beristighfar, maka aku mengalihkan mereka kepada sesuatu yang lainnya supaya mereka tidak bertobat dari perbuatannya itu. Apa itu? Bid'ah. Aku goda mereka untuk berbuat bid'ah. Aku menggoda mereka untuk berbuat sesuatu yang tidak pernah dicontohkan dalam agama ini, tetapi maksud dan tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Disitulah hancurnya mereka dan aku tidak bisa dikalahkan. Hadis ini, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, adalah hadis yang dhaif. Bahkan dihukumi oleh para ulama dengan hadis yang palsu. Di antara yang memalsukan hadis ini Ibnu Katsir rahimahullah dan juga Syekh Albani. Namun dari sisi makna, riwayat ini, ucapan ini adalah ucapan yang hak. Dan ucapan ini sering diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Namun kita tidak boleh menisbatkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Tetapi dari sisi mana benar? Seseorang ketika dia berbuat dosa berupa zina misalnya, dia tahu nggak apa yang dia buat itu dosa? Dia tahu. Ketika dia tahu apa yang dia buat itu dosa, ada kemungkinan untuk dia bertobat. Ketika dia mabuk-mabukan, dia tahu nggak kalau mabuk-mabukan itu dosa? Dia tahu ini akan membuat dia untuk bertobat. Iya. Orang tahu nggak kalau seandainya orang makan riba itu dosa? Tahu. Maka banyak saudara-saudara kita yang tadinya kerja di tempat-tempat yang itu masih berbau riba, masya Allah banyak di antara mereka bertobat, keluar dari kerjaannya. Kenapa? Karena tahu itulah dosa. Tapi ketika perbuatan tersebut perbuatan bid'ah, iya, yang dibungkus dengan ibadah, sulit seorang untuk bertobat. Kenapa? Karena dia meyakini apa yang dia buat itu adalah apa? Kebaikan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan orang-orang yang mereka telah sesat kehidupannya di dunia ini, dia menyangka bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah apa? Kebaikan. Jadi kalau seandainya ada orang dia yakin apa yang dia buat itu bisa mengantarkan dia dalam surga, kita katakan, wahai tengku bajinu tobat rono, tinggalkan dosa ini, tinggalkan perbuatan ini. Pasti dia akan mengatakan apa? Agama kami lekah le. Agama baru? Urang berzikir kah anjir? Muslawat enggak boleh, berdoa enggak boleh, memuliakan orang meninggal enggak boleh. Kan itu kesimpulannya. Sulit orang bisa bertobat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu taubata 'alal bidah hatta yada bid'atahu. Seseorang itu, pelaku bid'ah itu tidak diterima taubatnya sampai dia meninggalkan kebid'ahnya tersebut. Kata ulama, orang pelaku bid'ah itu kebanyakan mereka tidak diberikan taufik. Sulit kalau kita ingin berdebat kepada orang yang mereka berbuat maksiat. Sulit kita nasihati mereka. Karena pasti mereka berkeyakinan apa yang mereka buat itu adalah kebaikan. Tapi kalau seandainya kita ngomong kepada pelaku dosa dan maksiat, dia mengatakan apa? Saya tahu dosa saya tahu apa yang saya buat dosa, saya tahu, saya paham. Tapi saya belum dapat pekerjaan yang layak. Istri saya belum setuju. Orang tua saya belum setuju.
Pasti ngomongannya seperti itu kan? Ya enggak? Ya, saya sulit berhenti dari merokok misalnya. Karena memang sebenarnya sih pengen berhenti merokok, tapi sulit sekali saya tinggalkan. Berat sekali. Tapi kalau pelaku bid'ah, ada nggak dia ngomong, ya saya sebenarnya suntuk sama bid'ah ini, tapi ya mau gimana lagi? Ada. Pasti dia akan semakin semangat. Dia akan semakin semangat. Ya, oleh karena itu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerangi Khawarij karena Khawarij itu punya pemikiran kebidahan dalam kepalanya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita bersabar dari kezaliman yang bukan Khawarij yang memimpin semua negeri. Kan seperti itu. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ini bukan ucapan saya. Kenapa Rasulullah memerintahkan memerangi orang Khawarij? Karena kerusakan Khawarij yang mereka membawa kebidahan itu jauh lebih berbahaya dari kezaliman-kezaliman yang dibuat oleh pihak lainnya. Bisa difahami di sini? Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dan demikian hakikatnya. Iya, Rasulullah mengatakan sebaik-baik orang yang memerangi Khawarij, dan sebaik-baik orang yang dibunuh adalah dibunuh oleh Khawarij. Dan Nabi mengatakan haulai kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Tapi ketika berbicara dalam konteks yang lainnya, Rasulullah mengatakan isbiru hatta talqani fil haud. Sabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan aku di haud nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita melihat kezaliman. Iya, makanya saya akan membaca saudara-saudaraku muslimin dan muslimat dari ucapan para ulama Islam. Ya, saya akan membaca dari ucapan para ulama Islam bagaimana mereka menghasung kita, memberikan wasiat kepada kita menjauhi bid'ah dan pelaku bid'ah. Jadi jangan terkesan ini pengajian ustadz nih bid'ah terus. Alhamdulillah saya nggak ngaji bid'ah terus kok. Ya, terkadang kita bahas masalah wudu, kan begitu. Kadang kita bahas masalah bagaimana adab tidur, adab makan, walaupun nggak di masjid ini, di masjid yang lainnya. Ya, terkadang kita membahas tentang kemuliaan ya puasa di hari Arafah. Alhamdulillah, pembahasan kita nggak bidah-bidah terus. Cuman pas malam ini, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengingatkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada sunnah dan meninggalkan apa? Kebidahan. Jadi cocok pembahasannya, bukan pembahasan yang saya ciptakan. Iya, disebutkan di sini wa rahimani wa rahimakumullah oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabiyun jalil. Kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah oleh kalian apa yang datang dari nabi kalian, dan jangan kalian berbuat perkara-perkara yang baru. Sesungguhnya apa yang datang dari nabi kalian itu sudah cukup untuk kalian. Kita yakin enggak agama Islam agama yang sempurna? Yakin ya? Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Zat yang sempurna yang mengkhabarkan kepada kita Islam ini sudah sempurna. Ketika sesuatu itu sudah sempurna, kira-kira butuh ditambah atau tidak? Nggak butuh ditambahin, butuh nggak dikurang-kurangi, nggak butuh karena dia sudah sempurna. Sekarang antum ingin apa kira-kira? Apa yang ingin antum buat sekarang ini? Semuanya ada sunnah dari sunnah Rasul. Iya, hal yang paling sering saya sampaikan dan saya ingatkan lagi, mungkin di masjid ini juga sudah saya sampaikan. Kefikirkan nggak oleh kita kalau kita membeli kendaraan baru, ada tuntunan yang datang dari Nabi kita, kepikir nggak kira-kira? Kepikir nggak Pak? Kalau kita beli kendaraan baru, ada tuntunan yang diajarkan oleh Rasul kita. Hah? Nah, kepikir ya pasti ya. Alhamdulillah kalau kepikir. Tapi kebanyakan masyarakat kita di Aceh, mungkin kita juga dulu sebagai pelakunya. Kalau beli kendaraan baru, biasanya apa yang kita buat? Apa yang kita buat biasanya? Pesiju. Berapa persen? Berapa persen masyarakat Aceh beli kendaraan di pesiju kendaraannya? Ada 90%, Prof. Ada 99%.
Berapa persen Ustaz Muslim kira-kira? Ya, 90-an%. Iya, hampir 90% masyarakat Aceh beli kendaraan baru di Pesiju. Anasah, Honda, motor, misalnya Pesiju lah. Kan begitu kan? Padahal kalau kita membaca tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kendaraan kita bisa selamat. Orang Pesiju untuk apa? Supaya nggak kebalik kan? Supaya nggak kebalik, nggak dicuri motornya, beraneka ragam alasan. Iya, Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabata alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabata alaih. Ini Pak Ustadz kok contohnya contoh-contoh ini saja yang disampaikan, karena contoh ini yang paling masuk akal buat kita semuanya. Iya, Rasulullah menganjurkan kepada kita ketika kita beli kendaraan baru, kita pegang kendaraan kita. Kemudian kita membaca doa, ya Allah, aku meminta kebaikan dari kendaraan ini dan kebaikan yang muncul dari kendaraan ini. Dan aku memohon kepada Engkau ya Allah kejelekan dari kendaraan ini dan kejelekan yang muncul dari kendaraan ini. Cukup nggak kira-kira? Cukup nggak? Ini doa yang diajarkan oleh Rasul langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya 90% masyarakat Aceh tidak tahu dan tidak paham ada anjuran yang dianjurkan oleh Nabi mereka. Nah bapak-bapak besok kalau beli kendaraan baru, ya coba praktek. Kalau bisa di pinggir jalan, praktek depan rumah. Kalau bisa sekalian di video. Ya, baca doa. Allahumma inni as'aluka khairaha. Kemudian di share di Facebook, di Instagram, kira-kira apa komentarnya? Hai agama baru, puing baca. Kemudian caranya panggil tengku, pakai ketan, nanti pakai daun-daunan disiram-siram air, kemudian nanti daunnya digantung di mobil. Begitu caranya. Tapi cara yang itu diajarkan oleh Nabi itu dianggap apa? Dianggap aneh, dianggap ajaran baru, dianggap ajaran nyeleneh, dianggap ajaran yang menyimpang, dianggap ajaran yang menyelisih nenek moyang. Sadaqan Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Sadaqa Rasulullah, innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing dan dia akan kembali asing sebagaimana datangnya Islam di awal waktu. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Jadi kita sebenarnya nggak perlu cari-cari keanehan. Ketika kita mengamalkan sunnah dengan benar, itu sudah aneh sendiri di depan, di hadapan masyarakat. Ini contoh yang paling konkret, yang paling nyata, yang antum alami sendiri. Jelas ya? Jadi nggak perlu ditambah-tambahin, nggak perlu. Kalau seandainya saya memberikan logika, ada seseorang, misalnya siapa yang paling jago masak mie di sini? A lah misalnya. Kemudian antum katakan, hai, drone nuntagun mie kurang kecap. Dia itu laku mie mungkin satu hari 100 kilo laku mie, 200 kilo. Tamu-tamu datang dari mana saja makan mie itu tadi, antum protes. Mie nah banget. Kira-kira gimana? Siapa yang disalahin? Kita yang mengatakan mie-nya nggak enak atau yang buat mie di sana? Kapur-kapur, anak-anak atau rasa lidah anak betul. Itu mie-nya legenda, itu sudah di Aceh. Ratusan kilo laku sehari. Tamu presiden datang ke situ makan mie. Ente bilang mie situ nggak enak. Diprotes mungkin satu masyarakat Aceh. Ini yang mengatakan Rasulullah SAW membawa agama yang sempurna, Allahu Rabbul Alamin. Jadi ketika ada orang membuat sebuah amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, seakan-akan dia mengatakan, ya Muhammad, kamu itu seharusnya kalau ketika kita beli kendaraan, kamu harus ajarkan kepada masyarakat, ini loh caranya, bukan cara baca doa seperti itu, yang benar sedikit kamu ngajarin manusia, kan begitu. Sepakat nggak?
Walaupun secara perucapan kita tidak kita ucapkan, tapi secara amalan kita, Rasulullah kamu nggak benar membawa petunjuk kepada kami. Mana pesijunnya itu kok nggak ada? Mana? Kok itu nggak pernah kamu ajarkan? Nggak perlu doa-doa seperti itu, kan seperti itu. Dan apa yang saya ucapkan ini, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, sama persis seperti apa yang disebutkan oleh Imam Malik. Maksudnya saya mengambil cuplikan dari Imam Malik rahimahullah. Apa kata Imam Malik? Kata Imam Malik rahimahullah, man ibtada fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan qad khana ar-risalah lianna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idin dinun fala yakun yawm dinun. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang seseorang berbuat bid'ah di dalam Islam dengan sebuah bid'ah dan dia melihat itu adalah sebuah kebaikan, dia telah menyangka Muhammad itu telah mengkhianati risalah. Muhammad tidak membawa agama ini dengan sempurna. Ya Rasulullah, seharusnya antum ajarkan kepada umat Islam, selesai sholat mereka salam-salaman supaya berguguran dosa. Kenapa kamu tidak mengajarkan mereka bersalam-salaman selesai sholat? Ya Rasulullah, seharusnya kamu mengajarkan kepada umat Islam selesai sholat mereka membaca Al-Fatihah. Kenapa kamu tidak mengajarkan mereka membaca Al-Fatihah? Kamu tidak mengajarkan Islam secara sempurna kepada kami. Begitu konsekuensinya Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah mengajarkan kepada kita selesai sholat apa? Kita berzikir astaghfirullah, dalam riwayat lain Allahu Akbar. Rasulullah nggak mengajarkan kita Al-Fatihah, Rasulullah nggak mengajarkan kepada kita salam-salaman selesai sholat. Berarti Rasulullah belum sempurna mengajarkan kebaikan kepada kita, begitu? Atau kitanya yang nggak benar? Jadi dua pilihan, antum tinggal memilih. Memilih kita tidak sempurna menjalankan agama yang diajarkan oleh Rasulullah, atau kita memilih kedua, Rasulullah belum sempurna mengajarkan agama kepada kita. Silakan, mana yang antum pilih? Mana di antara dua yang kita pilih? Memilihnya kita yang belum sempurna, yang harus kita ikuti. Ya, kita tinggalkan semua amalan-amalan kita ikut dengan Rasulullah. Atau kita mengatakan Rasulullah ini enggak becus mengajarkan umatnya, sehingga tidak sempurna seperti yang Allah telah sempurnakan. Kan begitu. Makanya kata para ulama, tidaklah seseorang membuat satu amalan kebidahan kecuali dia telah mematikan satu sunnah Rasulullah SAW. Ini secara otomatis. Bagaimana maksudnya? Ketika dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Al-Fatihah, apa yang dia matikan? Astaghfirullah, itu yang dia matikan. Ketika dia beli kendaraan baru, dia buat ritual pesiju, apa yang dia matikan? Baca doa tadi, Allahumma inni as'aluka khairaha, dia matikan. Pasti secara otomatis. Makanya kata Abdullah ibn Mas'ud, faqad kufitum, sudah cukup buat kamu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak perlu ditambah, enggak perlu dikurang-kurangi. Bisa difahami Bapak dan Ibu-ibu? Dan ini perkara yang penting. Tidak mungkin Rasulullah mengingatkan kita suatu perkara yang itu tidak penting, enggak mungkin. Terlebih dalam wasiat-wasiat beliau di akhir-akhir kehidupan beliau. Bisa difahami ya? Kemudian ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir saya baca disebutkan balagha qala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah, alaika bil athar wa tariqatis salaf wa iyyaka wa kullu muhdatsatin fa innaha bid'atun. Kata Imam Abu Hanifah, wajib bagi engkau berpegang teguh di atas atharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Rasulullah, dan berpegang teguh di atas jalannya para salaf. Dan hati-hati kamu dari perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru itu bidah, kata Imam Abu Hanifah. Dan juga disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, hukmi fi ahli al-kalam ayadribu bil jarid wan ni'ab wa yutafu bihim fil qabail wa yuqal hadza jazaa man taraka al-kitab was sunnah wa aqbala al-kalam. Perhatikan apa kata Imam Syafi'i, bagaimana kerasnya sikap beliau kepada pelaku bid'ah.
Kata Imam Syafi'i, hukuman bagi ahlul kalam. Apa itu ahlul kalam? Ahlul filsafat, yang mereka ingin mengkaitkan antara ilmu agama dengan ilmu filsafat. Seseorang tidak akan sempurna imannya sampai dia mengetahui hakikat daripada syariat itu sendiri dengan ilmu filsafat. Itu dalam pandangan orang-orang ilmu kalam. Faham di sini? Bagaimana bentuknya ilmu kalam? Bentuk ilmu kalam ini sangat banyak, tergantung pembahasannya sedang dibahas pembahasan apa. Dalam masalah istiwa misalnya, Allah beristiwa di atas arasy, langsung dia main akalnya. Kalau Allah beristiwa di atas arasy, berarti Allah itu butuh sama tempat. Ini namanya ulul kalam. Iya, berarti tempat itu lebih besar dari Allah. Nah, di mana Allah sebelum Allah menciptakan arasy? Ini namanya apa? Ahlul kalam. Coba dia berusaha memahami dengan akalnya. Ya, ketika masuk akal diterima, tidak masuk akal ditolak. Ini ahlul kalam namanya, ilmu filsafat. Apa hukuman bagi mereka? Kata Imam Syafi'i, hukuman bagi mereka dipungkul mereka dengan pelepah kurma, dan mereka dikelilingi kampung, dan dikatakan ini balasan bagi orang-orang yang meninggalkan Alkitab dan meninggalkan Sunnah dan menjadikan ilmu kalam sebagai pijakan dalam dia beragama. Ini sampai dipukul loh sama Imam Syafi'i, sampai diarak kampung. Kalau kita sekedar ngomong di masjid misalnya, tidak sampai kita memukul dia, tidak sampai kita arak dia keliling kampung, kita cuma mengatakan si fulan itu punya pemikiran hati-hati dengan pemikirannya. Allah berkata demikian, Rasul berkata demikian, sahabat Rasulullah mengatakan demikian. Kan sebatas itu kita katakan. Apa yang dikatakan oleh mereka? Ini dai pemecah belah umat. Ini dai memecah belah persatuan. Ini dai yang mengajarkan kepada kejelekan dan tidak ada rasa kasih sayangnya. Naudzubillah. Iya, kalau seandainya Anda demikian berkata, berarti secara tidak langsung Anda berkata Rasulullah tidak memiliki rasa kasih sayang ketika beliau mengingatkan tentang kesesatan orang-orang Khawarij yang beliau mengatakan haula'i kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Wallahu taala alam bisawab. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan nukilkan ucapan Imam Ahmad, ucapan Al-Imam Bukhari, dan ucapan ulama-ulama yang lainnya, bagaimana tegas dan kerasnya mereka dengan bid'ah dan pelaku kebid'ahan. Wallahu taala alam bisawab. Kita tidaklah membaca hal yang seperti ini ya wal ikhwah, bukan kita menganggap diri kita suci, tidak sama sekali, tetapi kita menganggap diri kita adalah orang yang lemah. Kita adalah orang yang sedikit ilmunya, sehingga jangan sampai kelemahan dan ilmu kita sedikit ini membuat kita terombang-ambing dengan syubhat, asyahwat, dengan kebidahan ini, mimbab ini. Bukan mimbab menganggap saya ini paling sunnah, saya ini paling suci, saya ini paling baik di antara seluruh manusia, tidak sama sekali. Tapi ini mimbab untuk kita takut pada diri kita, jangan sampai diri yang lemah ini terjerumus ke dalam kebidahan, kemudian akan membinasakan kita dunia dan akhirat kita. Bisa difaham ya? Nah, Allah taala alam. Bisa mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Silakan. Siapa dulu? Bapak dulu. Silakan Pak. Dikasih aja di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, poin saya, kita ini orang awam, Ustaz belajar dunia, kita tidak tahu nih bid'ah atau bohong atau apa sekarang istilahnya. Ya. Lantas kita dengar, kita teruskan lagi, karena kita tidak tahu masalahnya sekarang yang salah Ustaznya atau saya. Ini kondisi sekarang kita. Ya. Itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pertama, agama kita, agama Islam adalah agama yang sudah terang dan jelas. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, taraktukum ala bayda lailuha ka'anhariha. Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang sangat terang menerang, malamnya bagaikan siangnya. Iya,
Dan juga Nabi SAW mengatakan taraktukum ala syai'in in tamassaktu bihima lan yudhilla ba'dahuma abada. Aku tinggalkan kalian di atas dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh di atas dua perkara tersebut, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnatin Nabi SAW. Dan Imam Syafi'i rahimahullah telah mengingatkan kita dalam wasiat beliau, dan ini sebagai barometer dan pagar dalam kita beragama. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak halal bagi kita, tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil ucapan saya sampai dia mengetahui dari mana aku mengambil ucapan tersebut. Ini kan sebenarnya memberikan barometer buat kita. Ketika kita ingin beli HP, ya, pasti kita akan bertanya kepada fulan dan fulan dan fulan. Ya, orang yang kita yakin dia memang ahli dalam masalah ini. Iya, dan dia akan memberikan argumentasinya begini, begini, dan begini. Itu kita bisa memahaminya. Dan pengetahuan dan ma'rifah tentang masalah agama itu jauh lebih terang dibandingkan apa? Terangnya HP, kan begitu. Iya. Nah, apa cara yang kita lakukan? Kita yakin kepada orang yang kita yakini, orang yang bisa kita ambil agamanya, si fulan. Kita tanya, Pak Ustadz, ini hukumnya apa? Hukumnya nggak boleh. Kenapa Ustaz nggak boleh? Ya karena nggak boleh-boleh aja. Kenapa nggak boleh? Pokoknya nggak boleh. Kamu nggak percaya nggak boleh. Ya sudah, kita nggak bisa mengambil ucapannya. Kan begitu. Karena dia tidak menyampaikan kita kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Tetapi ketika dia mengatakan, ya ini adalah perkara yang dibolehkan. Kenapa? Rasul berkata demikian. Ayat berkata demikian. Ada ucapan Imam Syafi'i, beliau sebutkan dalam kitabnya demikian. Imam Malik berkata demikian. Imam Ahmad berkata demikian. Karena ada sumbernya. Ketika dia mengajarkan kepada kita dari sumbernya, kita ambil. Ya, dan tidak ada masalah untuk menambah keyakinan kita. Kita coba buka kitabnya. Oh ya, ada di sini. Bisa difahami ya? Tapi thariqah yang paling pertama, kita harus mendatangi orang yang paling kita percaya, yang orang itu jujur dan benar manhajnya, benar akidahnya, dan dia bukan seorang pembohong. Bisa difahami? Dan selebihnya kita berdoa dan menuntut ilmu. Kita harus belajar. Dengan ilmu tersebut kita akan bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang jelek. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam Al-Qur'an, alladzina jahadu fina, dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami akan memberikan petunjuk kepada mereka. Bagaimana Salman Al-Farisi dikurung oleh bapaknya, dipingit oleh bapaknya, ya, menjaga api karena mereka menyembah api pada waktu itu. Tapi ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang, dia keluar dari rumahnya. Dan ini bukan kebiasaan, dia keluar dari rumahnya. Dia lihat orang-orang beribadah di gereja dan dia mengatakan bahwasannya ibadah orang ini lebih baik dari ibadahnya saya. Akhirnya dia masuk, dia pindah agama. Ya, dia minta antarkan saya di mana asal agama ini. Diantarlah karena ke Palestina. Iya, dia bertemu dengan satu pendeta dengan pendeta yang lainnya. Akhir habis pendeta, kata dia ke Salman Al-Farisi, ya pendeta, wahai guruku, tunjukkanlah kepadaku siapa yang bisa aku mengambil ilmu setelah kematianmu. Kata pendeta ini, sudah tidak ada lagi orang yang hidup di dunia ini yang dia berjalan seperti jalanku dan jalan kedua sahabatku para pendeta tadi. Jadi ibaratnya lainnya pendeta bid'ah semuanya. Yang lainnya pendeta alul bid'ah, pendeta alul sunnah, semua itu sudah tidak ada. Kemudian kata pendeta ini, kamu tunggu, datanglah kepada sebuah negeri yang di sana banyak pohon kurmanya dan banyak pegunungan. Di sana akan datang seorang nabi yang bernama siapa? Muhammad. Datang beliau ke kota Madinah dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Asalnya di mana? Dikurung oleh bapaknya menyembah api. Tapi ketika bersungguh-sungguh Allah tahu bagaimana bersihnya hati kita menginginkan kebenaran, pasti Allah akan tunjuki. Bisa difahami ya? Allah silakan. Ya. Ya, ini satu lagi. Bawa start Muslim. Mic-nya sudah di tangan. Ada kalimat yang mengatakan bahwasanya apabila kita itu sudah jatuh ke satu kaum, maka surah akan diangkat dan tidak akan diturunkan dari yang lain. Bagaimana? Apabila
Bagaimana? Gak apa. Yang pertama Ustaz. Ya, yang pertama sudah paham. Saya kebetulan masih jet lag ya, jadi telinganya ini kurang bisa diajak kompromi. Ya, jadi saya bagi Ustaz jadi kan ada kalimat yang mengatakan bahwasannya apabila bid'ah itu sudah diamalkan oleh suatu kaum, Ya. maka sunnah akan diangkat ke langit dan tidak akan diturunkan sampai hari kiamat. Jadi Iya. pertanyaannya, apakah ini sahih? Terus yang kedua rinciannya gimana? Kalau dalam sahih. Tapi Allah Ta'ala alam bisawab. Saya tidak tahu tentang hadis ini dan kesahihan hadis ini. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum hatta yati amrullah la yadurrum man khadalahum hatta yati amrullah. Bahwasannya akan ada terus menerus daripada umat ini yang mereka berpegang teguh di atas kebenaran, dan tidak akan memudaratkan mereka siapa yang ingin menjatuhkan mereka sampai di yaumul qiyamah, sampai hari yang telah ditentukan oleh Allah. Dan para ulama menyebutkan hari yang ditentukan oleh Allah, hari di mana akan datang angin dari Qibalul Yaman, dari sebelah negeri Yaman, angin yang lembut seperti sutra, dan ini akan mematikan semua orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah tadi. Semuanya sudah meninggal. Ya, disitulah kemudian akan ditegakkan yaumul qiyamah. Iya. Dan wallahu a'lam bishawab, ketika sebuah negeri mereka bergelimbangan dengan kemaksiatan, kesyirikan dan kekufuran, di zaman adanya Nabi dan Rasul, Allah utus Nabi dan Rasul yang lainnya. Ketika kaum Nabi Ibrahim sudah rusak, Allah datang kaum Nabi yang lainnya untuk meluruskan dan membersihkan kerusakan tersebut. Namun setelah datangnya Rasulullah sudah tidak ada lagi Nabi yang lainnya. Namun dalam sebuah hadis Rasulullah akan mengatakan di setiap 100 tahun sekali akan ada ulama yang mereka yujaddid hadzal din. Dia akan memperbaharui agama ini. Memperbaharui agama ini maksudnya membersihkan segala hal-hal yang bukan bagian dari agama Allah, dibersihkan untuk dikembalikan kepada agama Allah. Itu dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bisa saja ya, kalau seandainya hadis tersebut dianggap sebagai hadis yang sahih, Allah alam saya tidak tahu. Kalau seandainya dianggap hadis tersebut hadis yang sahih, kalau seandainya sebuah negeri orang-orang sudah tidak mau lagi berpegang teguh di atas sunnah, sangat mudah Allah mendatangkan kaum yang lainnya yang mereka berpegang teguh di atas sunnah, bisa saja di negeri tersebut ataukah di negeri yang lainnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa may yartadid minkum an dinihi fasawfa yati Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dan barang siapa yang seseorang mereka melari dari agama ini, dia tidak mau lagi berpegang teguh di atas agama ini, apa kata Allah? Allah akan datangkan suatu kaum yang lainnya yang mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kita khawatirkan saudara-saudaraku muslimin adalah diri kita. Karena Islam itu adalah agama yang sudah dijamin oleh Allah sampai yaumul qiyamah. Ada kita, tidak ada kita, Islam pasti akan tegak. Ini sudah janji Allah. Islam itu dijaga kemurniannya, tetapi yang belum dijaga pasti kemurniannya adalah orang yang berpegang teguh di atas Islam itu sendiri. Bisa difahami? Kita semua yang hadir di sini nggak ada jaminan kita akan mati di atas Islam. Bisa difahami ya? Ini yang paling kita khawatirkan. Ini yang paling harus kita jaga. Kalau seandainya ada ketidakjujuran dalam hati kita akan mulianya agama ini, Allah akan giring kita dan akan geser kita dari agama yang mulia ini, dan Allah akan memilih orang-orang lain yang mereka dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Allah taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sudah ada nih? Oh, satu lagi. Iya. Ada satu lagi. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Ustaz, jadi kan ada seperti seseorang menyamakan seperti di hari ini kan seperti gimana? Man tasyabbaha. Sekarang Contohnya apa? contohnya Nabi kan enggak di zaman Nabi kan enggak ada handphone.
Ya, oh ya. Oke, saya paham. Tapi saudara-saudaraku muslimin, ya, saya paham cukup. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, ketika kita membahas tentang wajibnya berpegang teguh di atas sunnah dan meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah, pasti selalu akan ditolak dengan di zaman Nabi hana HP kah? Bukan pakai HP. Di zaman Nabi hana motor kah? Bukan nggak pakai motor. Di zaman Nabi hana pesawat, bahkan kayak pesawat, kan begitu. Bapak dan ibu-ibu perlu untuk kita luruskan. Kamu harus paham dulu apa itu bid'ah. Bid'ah adalah sebuah amalan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bentuknya itu adalah ibadah, bukan bentuknya perkara dunia. Jadi sekarang lo kue pesawat untuk dapat pahala ada. Orang naik pesawat bukan untuk dapat pahala, dia naik pesawat untuk memudahkan perjalanannya. Tapi kalau seandainya ada orang berzikir sambil joget-joget diiringi dengan musik, kenapa kamu berzikir seperti supaya lebih semangat sehingga saya semakin banyak berzikir supaya lebih banyak dapat pahala. Ini masalahnya di sini nih. Paham ya? Jadi masalahnya di sini. Tapi kalau saya pakai HP, kita pakai mobil, kita pakai naik pesawat, ini perkara dunia, nggak masuk dalam masalah bid'ah. Ini masuk dalam ucapan Nabi, antum a'lamu bi umur dunyakum, karena lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Kalau seandainya mobil hari ini bannya di bawah 4, antum bisa buat mobil dengan satu ban, bisa jalan 200 km per jam. Kalau bisa tidak di atas jalan aspal, silakan. Anda berinovasi dalam urusan dunia Anda, silakan. Iya, kalau buat mobil nggak pakai ban sama sekali, silakan, nggak ada masalah. Tapi dalam masalah agama sudah nggak boleh, masalah agama sudah baku. Tidak ada A,1. Jelas ya? Jadi bedakan antara perkara dunia dengan perkara ibadah. Karena yang namanya bid'ah itu sesuatu yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang jadi masalah. Setiap orang yang berbuat bid'ah, bahkan kepegannya, hai kada punya ibadah, ngomong ibadah, pasti dia akan ngomong ibadah. Ketika dia ngomong ibadah, yang namanya ibadah ketentuannya sudah ada dalam syariat yang harus kita ikuti, nggak boleh ditambah-tambah. Bisa difahami? Kalau di zaman Nabi ada HP, kira-kira boleh pakai HP nggak? Pakai HP nggak kira-kira? Boleh ngirim surat loh, ngirim surat ke Herakl, ke Rum, Persia, repot ngirim surat pakai kertas berapa hari, tinggal WhatsApp aja, masuk Islam kamu ya, kan selesai. Kan seperti itu. Ini bahasa saya ya. Bisa difahami di sini ya. Allahu taala alam. Besok mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.